Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Emma Saputri dengan NIM 2300435 jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, kalian pasti penasaran kan video apa yang saya buat kali ini? Yuk simak videonya. Sylvia adalah seorang mahasiswi dari Pariaman, tumbuh di keluarga yang menyukai kuliner tradisional. Sejak kecil, ia sudah sering membantu ibunya memasak di dapur dan mengembangkan rasa penasarannya terhadap berbagai jenis makanan, terutama sate. Nah, yang pertama yaitu kuah sate. Kuah sate ini yang terbuat dari berbagai macam bumbu dan rempah-rempah segar yang kemudian dicampuri dengan larutan tepung beras yang mengental. Kuah sate ini memiliki rasa yang bikin kita ketagihan sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Bahan pertama adalah minyak sebanyak 60 ml yang digunakan untuk menumis bawang. Bahan kedua yaitu daun bawang yang digunakan sebanyak 2 batang yang kemudian diiris kecil. Selanjutnya bahan ketiga yaitu bawang merah yang digunakan sebanyak 8 siung dan kemudian diiris kecil. Selanjutnya bahan keempat yaitu bawang putih yang diperlukan sebanyak 3 siung yang kemudian dihaluskan. Nah, untuk bahan kelima yaitu daun jeruk yang saya gunakan sebanyak 3 helai. Bahan keenam yaitu 1 helai daun kunyit. Selanjutnya bahan ketujuh yaitu batang serai yang digunakan sebanyak 2 batang, kemudian digeprek pada bagian batang hingga mengeluarkan rasa. Nah, untuk bahan ke-8 di sini saya menggunakan 1 ons cabai giling. Untuk bahan ke-9 saya menggunakan 1 ruas kunyit yang sudah dihaluskan. Untuk selanjutnya bahan ke-10 saya menggunakan jahe 1 ruas yang kemudian dihaluskan. Selanjutnya bahan ke-11 yaitu lengkuas yang digunakan 1 ruas yang sudah dihaluskan. Dan untuk bahan ke-12 yaitu cabai rawit yang saya gunakan sebanyak 1 ons yang kemudian dihaluskan. Untuk bahan ke-13 saya menggunakan penyedap rasa yaitu 1 bungkus Royco. Selanjutnya pada bahan ke-14 saya menambahkan bumbu pemasak kambing sekitar setengah sendok makan. Selanjutnya untuk bahan ke-15 yaitu tepung beras yang digunakan sebanyak 80 gram, kemudian dilarutkan dengan air dingin sekitar 1 menit hingga tercampur rata. Langkah pertama, panaskan minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris dan dihaluskan tadi sampai sedikit menguning dan mengeluarkan aroma wangi. Untuk menumis ini membutuhkan waktu sekitar 3 menit dengan api kecil. Selanjutnya langkah kedua, setelah menumis bawang lalu masukkan cabai, sedikit jahe dan sedikit lengkuas dan daun bawang yang sudah dihaluskan tadi sambil diaduk. Jangan lupa masukkan juga daun jeruk, batang serai dan daun kunyit. Setelah selesai memasukkan semua bahan, kemudian beri sedikit bumbu kambing dan 1 bungkus Royco untuk penyedap rasa. Selanjutnya beri air sebanyak 1000 ml, kemudian tunggu hingga mendidih. Untuk menunggu mendidih ini membutuhkan waktu 10 menit. Setelah mendidih, masukkan tepung yang sudah dilarutkan air tadi sambil diaduk hingga mengental. Tunggu sekitar 5 menit sampai airnya tidak terlihat lagi agar kuah sate tidak mudah cair. Setelah kuah sate sudah mengental, silahkan matikan kompor dan kuah sate sudah siap disajikan. Untuk daging yang saya gunakan adalah daging sapi karena daging sapi ini memiliki ciri khas tersendiri yang membuat sate terasa lebih enak dibandingkan dengan daging ayam. Di sini saya menggunakan full daging ya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu pemotongan daging sapi yang dipotong kecil-kecil. Pemotongan ini ukurannya bisa kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Setelah proses pemotongan daging sapi, selanjutnya proses merebus daging sapi agar bisa menghilangkan bau amis dan supaya daging sapi ini masak sampai ke dalam. Karena pada saat pembakaran itu hanya dilakukan sebentar. Perebusan daging sapi ini biasanya menggunakan waktu selama 20 menit. Nah, setelah selesai perebusan daging, langkah berikutnya yaitu penusukan daging sate dengan menggunakan lidi. Proses selanjutnya yaitu pembakaran daging sate yang dibakar 1-2 menit dengan percikan api dari bakaran tempurung kelapa. Pada saat pembakaran dikasih sedikit minyak goreng agar matang dan bisa memancing apinya agar tetap hidup. Setelah dirasa matang, daging sate sudah bisa disajikan. Ketupat khas Pariaman yaitu menggunakan sarang yang terbuat dari daun kelapa yang dirajut dan kemudian diisi dengan beras di dalamnya sebanyak 2 ruas daun pada sarang ketupat tersebut. Ketupat direbus biasanya memerlukan waktu 3-4 jam.
Nah, bawang goreng biasanya digunakan untuk tambahan topping di atas sate yang membuat sate tersebut lebih harum dan enak. Setelah semua proses memasak sudah selesai, maka setelah itu proses penyajian sate. Pertama, letak ketupat di atas piring serta daging sate, lalu sirami dengan kuah sate yang telah dibuat. Jika sudah, untuk toppingnya kita kasih bawang merah yang sudah digoreng tadi. Membuat sate Pariaman ini merupakan hal yang paling mudah dan menyenangkan. Hidangan sate Pariaman ini dapat menghadirkan suasana kekeluargaan, kekerabatan, pertemanan, dan sosial. Nah, tunggu apa lagi? Yuk coba sekarang!